pada melek ini Pak ya. Wah kebetulan masih ada Pak Kiainya masih melek ini. Kebetulan kita pengen ngobrol-ngobrol sama Pak Kiai. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, alhamdulillah. Apa kabar Pak Kiai? Alhamdulillah. Doanya semuanya sehat semua ya. Amin. Silakan duduk nih. Maaf nih tempatnya begini masih berantakan. Gimana kabarnya? Baik, ini tadi muter-muter mau ronda jam 12 sini masih. Oh gitu ya. Ronda apa gimana? Ronda. Oh gitu. Mau minum apa ini? Ya gampang. Apa? Iya tolong itu. Nggak usah repot-repot Mas. Nanya air putih. Ya terima kasih. Ini dalam rangka apa? Masih melek jam 12 kayaknya. Iya. Ini biasa Pak Prapto begini terus tiap malam. Sambil apalah lelean ronda. Kalau pada ronda bisa kita tidur. Tiap malam ya Pak ya? Ya, Tiap malam. ya begini adanya, begini aja. Monggo sambil diminum. Ya. Enggak mudik ya ke sana? Enggak Pak. Ini enggak mudik. Bicara aja. Ya. Rekan-rekan mungkin ada yang mau ditanyakan tapi mampir ke sini mumpung. Oh iya. Ya. Tidak. Tanya apa aja. Ya assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dari kami muter-muter tadi, saya lihat di sini kok masih terang gitu ya, Iya. cahayanya masih terang di Padepokan. Saya ajak rekan-rekan, ayo kita mampir dulu. Kebetulan ada Pak Kiai. Ya, kebetulan kita bertemu dalam rangka silaturahmi juga. Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberi kesehatan. Amin. Keselamatan. Sehingga kita kuat diberi kekuatan menjalani ibadah puasa sepanjang bulan Ramadan pada tahun ini. Ya kebetulan terlintas di pikiran aja nih Pak Kiai. Kebetulan kita bertemu berkumpul. Ada satu pertanyaan yang terpikir di hati saya, mau saya tanya. Yakni mengenai masalah ajal makhluk hidup atau kematian. Gimana? Masalah ajal, Ajal. ya, kematian. Ya. Ya. Sebagaimana yang terdapat di dalam surah Al-Imran ayat 135 kalau tidak salah, yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qalu zaikatul maut. Ulun Kullu nafsin zaikatul maut. Bahwasanya di situ Allah menegaskan setiap yang bernyawa itu akan mati. Ya. Dan alhamdulillah saya meyakini itu. Karena semua makhluk hidup yang dijadikan oleh Allah ini mempunyai kadar waktu tertentu. Ya. Jadi makanya Allah menegaskan semua yang hidup akan merasakan mati. Apakah itu manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan, bahkan yang kita tidak mengenalinya. Nah, di dalam ayat tersebut secara garis besarnya Allah memperingatkan akan kematian. Ya. Tentu ada pesan-pesan yang tersembunyi dari ayat tersebut. Ini yang kami belum memahaminya. Nah, mohon pencerahan dan penjelasan dari Pak Kiai. Ya. Terima kasih. Ya. Kematian ya. Ya. Tadi Al-Imran ayat berapa? 135. 135 apa 195? Coba dilihat. Memang ada ayat yang bunyinya, mudah-mudahan nggak bilang. Kullu nafsin dha'iqatul maut, itu ada lanjutannya sebenarnya. Iya, ada lanjutannya. Coba dibuka lagi. 185 ya. Ya, 185. Kullu nafsin za'iqatul maut. Terus
wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa uqila jannata faqad faza. Ya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ya. Nanti tolong saya didikte ya. Tolong didikte. Ya maklum saya kan orangnya bukan penghafal, enggak hafal kalau enggak didikte. Jadi Allah berfirman kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu itu setiap itu segala sesuatu. Setiap apa? Nafsin. Yang ada nafas. Nafas itu jiwa. Semua ada jiwanya. Ya, walaupun tidak ada raga gitu ya. Tapi jiwa itu ada. Malaikat punya jiwa. Ya, itu bersifat rohaniah kan? Jiwa itu. Bukan jasmaniah, nafas itu. Setiap jiwa, setiap diri kan? Bukan jasad kan? Setiap jiwa, setiap diri, sehingga sering diartikan tadi setiap yang bernyawa, gitu ya. Za'iqah itu artinya merasakan. Za'iqah itu merasakan, ngincipi. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa, setiap diri, setiap yang bernyawa itu merasakan mati. Dia mati itu merasakan. Kalau merasakan gula berarti gula tidak? Merasa gula. Ya, kalau merasakan gula berarti gula tidak? Kalau merasakan gula berarti dia gula bukan? Iya, gula. Ya? Bukan. Pak Datuk merasakan gula. Oh, tidak. Pak Datuk gula bukan? Bukan. Bukan. Kalau merasakan mati berarti mati bukan? Bukan. Bukan. Hanya merasakan mati. Nah, makanya jiwa kita tidak pernah mati, diri kita nggak pernah mati. Nah, yang mati itu fisik, jasmani ini kan, bungkusnya yang mati, makanya rusak. Bungkusnya rusak, pasti rusak. Lambat laun ya, seiring jalannya waktu, bungkusnya akan rusak. Tapi isinya kan tetap. Bahkan bisa dibuktikan hancur nyatanya ya. Tapi jiwanya kan tidak. Nah ini ada pesan-pesan tadi yang ditanyakan. Jadi sehingga menimbulkan pertanyaan, ada pesan apa dengan merasakan mati itu? Gitu ya. Iya. Merasakan mati bukan berarti mati, karena mati bukanlah kematian. Makanya di surat Yasin malah Allah menyatakan inna nahnu nuhyil mauta. Sesungguhnya aku menghidupkan orang yang mati itu aku hidupkan. Jadi itu hidup itu setelah itu. Jadi kematian adalah pintu gerbang kehidupan akhirat. Pintu gerbangnya lewat kematian. Jadi setiap jiwa itu nanti akan hidup lagi di akhirat. Sehingga dia harus merasakan kematian itu melalui proses kematian. Nah, dia nggak mati tapi bungkusnya yang rusak. Jadi dimatikan gitu. Ya. Kemudian setelah dihidupkan itu kan Allah katakan inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu. Dan aku catat apa yang pernah diperbuat dulu waktu di dunianya itu. Wa asarohum, bahkan bekas-bekasnya, asar ya, bekas tapak tilasnya itu nanti dicatat juga, tercatat juga. Itu wa naktubu ma qaddamu wa asarohum wa kula sain aksainahu bi imamin mubin. Dan segalanya itu tadi disimpan rapi catatan-catatan itu dalam catatan yang nyata. Kitab Allah, di kitab Allah yang nyata tersimpan ya. Jadi untuk apa itu bekas-bekas dicatat, kemudian perbuatannya dicatat. Nah di surat Al-Imran 185 lanjutannya gimana tadi? Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurahum. Nah wa innama, dan sesungguhnya tuwaffawna akan aku sempurnakan ujurahum, ganjaran, balasan untuk mereka. Balasan apa? Apa yang dulu diperbuat di dunia dan bekas-bekasnya yang menjadi saksi itu.
untuk disempurnakan balasan mereka. Wa inama tawafauna uju rohum, kemudian waman zuhziha. Waman zuhziha. Terus Waman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faza. Maka barang siapa waman zuhziha yang diselamatkan aninar dari neraka, wa'at kolahum bukan, wa'ud hilal jannata pakot faza. Dan barang siapa yang dihindarkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, itulah orang yang sukses, orang yang beruntung, orang yang menang. Faza itu fauzan aziman, ada keuntungan yang besar. Itulah pesan-pesan di balik kenapa orang merasakan mati. Jadi mati itu bukan mati sebenarnya, dihidupkan oleh Allah. Jadi kematian itu hanya merasakan, dan dia merupakan pintu gerbang kehidupan yang hakiki, kehidupan yang tidak ada mati. Jadi di sana kekal abadi, nggak merasakan mati, udah enggak. Jadi merasakan mati itu di dunia. Kira-kira pesan itu tujuannya apa? Supaya disempurnakan balasan-balasan mereka, ganjaran mereka. Gitu. Kalau siapa orangnya yang dihindarkan dari neraka lalu dimasukkan surga, itu orang yang beruntung, berarti ganjaran itu. Nah itu yang dikatakan watak tubuh makodam bamu wa asarohu, dicatat semua perbuatan-perbuatan mereka di dunia ini, termasuk bekas-bekasnya itu masih ada catatannya. Kenapa? Untuk menentukan balasan setelah kematian itu, setelah hidup di dalam akhirat. Itu pesan-pesan yang ada di balik apa kematian. Kalau seandainya ayatnya dibaca sampai selesai dan sudah terjawab, nggak perlu tanya itu. Iya kan? Nah itu ada. Terus apalagi yang ada yang kurang jelas? Ya sebenarnya alhamdulillah sudah cukup jelas Pak Kiai. Ya. Cuma saya masih ingin pertanyakan mengenai seputar ayat ini, yakni jadi penyempurnaan amal manusia sewaktu di dunia itu penyempurnaannya dihisab di yaumil akhir nanti. Iya. Gitu ya. Nah, jadi disempurnakan balasannya, artinya ya. Allah nggak akan mendolimi. Kalau baik ya baik, kalau buruk ya buruk. Jadi sempurna. Kalau banyak dosa ya neraka. Kalau dia nggak banyak dosa ya dia terhindar dari neraka, dimasukkan surga. Itu namanya penyempurnaan ganjaran. Sempurna benar ganjarannya. Nggak bakal nggak ada culas, nggak ada. Tapi untuk mendapatkan semua itu tentunya kita bisa meraihnya di dunia. Ya di dunia. Di dunia, iya Pak. Ya dunia darul amal. Dunia itu kampungnya orang beramal, tempatnya orang beramal. Di hisab nggak ada hisab di dunia ini. Menurut kita berbuat apa aja nggak dihisab. Tapi kalau wal akhirat itu darul hisab. Bila amal. Kalau nanti di akhirat cuma perhitungan doang, yang diperhitungkan perbuatan yang di dunia. Terus amal, nggak ada amal, sehingga tidak ada kesempatan memperbaiki. Kalau mau diperbaiki sekarang, makanya untuk bisa memperbaiki berarti harus introspeksi diri, harus koreksi, ngaji gitu ya kan. Dan kalau ngajinya tersinggung kan terkoreksi, ada perbaikan gitu maksudnya. Ya. Kira-kira juga nyambung ya, bisa dipahami ya? Itu. Sapa wonge nandur bakal mundur. Nah, sapa sing nandur bakal mundur. Tergantung tanaman kita. Kalau tanamannya dipupuk, nanti subur ya buahnya lebih banyak lagi. Ya, terima kasih banyak Pak Kiai. Saya rasa itu saja yang ingin saya pertanyakan dulu. Silakan kalau rekan-rekan yang lain. Itu Cak Warto, saya manggil Cak Warto aja ya? Ya, Cak Warto, saya biasa panggil Cak Warto. Lebih akrab ya? Iya. Tadi ada kitab Pak. Iya. Habis ngaji ya Pak? Iya. Iya. Ya, tiap malam sini Pak. Tiap malam sama Ramadan memang ada tadarus, tadabbur, tafakur. Tiap malam ngaji ya Pak ya? Iya. Yang lain udah tidur ya Pak? Sini masih ngaji. Yang tidur ya enggak. Mungkin dia tadarus di rumah. Ini kitab apa ya Pak? Al-Ibris ya? Al-Ibris fi ma'rifati tafsiril Qur'anil Aziz. Iya. Ini
bisa dijelaskan Pak tentang kitab Al-Ibris ini Pak? Oh, Al-Ibris itu artinya gamblang. Jelas, barusan jelas. Al-Ibris penjelasan lima rifati untuk mengetahui tafsiril Quranil Aziz, tafsirnya Al-Quran yang agung, yang mulia. Itu makna Al-Ibris. Al-Ibris itu disusun oleh Al-Mukarram Romo Kiai Haji Bisri Mustafa. Romo Kiai Bisri Mustafa itu ayah handanya Gusmus Mustafa Bisri, nah, termasuk Kiai Khalil Bisri itu putranya, yang putranya Khalil Bisri dengan jadi Menteri Agama itu ya. Nah itu penyusunnya Al-Ibris Kiai Haji Bisri Mustafa. Jadi mbahnya Menteri Agama itu. Jadi kalau Yakut Khalil itu Menteri Agama, Kiai Haji Bisri Mustafa itu mbahnya Menteri Agama. Kira-kira begitu. Ya. Yakut ya termasuk ya emang Ya. kiai dengan kiai itu kan. Ya. Bahasa Jawa ya Pak ya? Itu huruf pegon Pak. Pegon Jawa. Ya pegon Jawa itu untuk makna gantung. Makna gantungnya itu juga pegon Jawa. Kemudian yang di pinggirnya itu sarah. Sarah itu penjabarannya. Termasuk ada asbab nuzulnya itu di pinggirnya. Itu sudah rangkuman dari satu tafsir Jalalain, tafsir Khazin dan tafsir Baidawi. Itu digabung menjadi satu di Al-Ibris. Jadi kalau kita ngaji Al-Ibris itu otomatis ngaji 4 kitab, Pak. Di Al-Ibris, Jalalain, tafsir Khazin sama tafsir Baidawi. Asik kan? Di Jakarta mungkin Sekali jarang. duduk ya. Di Jakarta mungkin jarang nih. Ya jarang, aku perasaan denger ya kayaknya cuma di Padepokan. belum banyak lah ya, mungkin ada kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu. Tapi kalau di kampung kita cuma ada di kita kan. Kalau di kampung kita ini kan baru kita yang ngaji itu. Kalau daerah Susukan kayaknya baru di sini aja. Di sini aja ya. Iya, ya kira-kira gitu. Karena belum pernah dengar di tempat-tempat lain. Dengar tempat lain. Apalagi yang mau nanya? Silakan. Boleh. Kita kan termelek juga ya. Ya boleh, nggak apa-apa. Menyambungkan ini Pak, ini kenapa tulisan Arab tapi berbahasa Jawa Pak? Ya. Tulisan Arab tapi berbahasa Jawa, bahasa itu kenapa? Ya kalau huruf itu buat tulis bahasa Arab kan boleh. Kita punya bahasa huruf Latin misalnya. Ya kan? Kan dipakai nulis bahasa Inggris boleh, dipakai nulis bahasa Arab boleh. Kenapa kalau tulisan Arab nggak boleh untuk Jawa? Ya boleh, nggak apa-apa. Kenapa masalahnya? Mungkin ada sejarahnya apa? Bagaimana kenapa ditulis? Mungkin ada sejarah dulunya bagaimana sehingga ditulis Arab itu bahasa Jawa gitu Pak? Apa tuh kira-kira sejarahnya bagaimana Pak? Sejarahnya? Loh, kalau zaman dulu itu kan ulama-ulama kita kalau bikin surat, bikin apa ya pakai tulisan Arab lah. Tulisan Arab ya kalau orang Jawa ya pakai bahasanya bahasa Jawa tapi tulisannya pakai bahasa Arab. Ditambah memang kondisi zaman ya, kondisi pada waktu itu kan kita masih dijajah sama Belanda. Ya, Belanda itu paling tidak suka orang mempelajari Al-Quran. Sehingga orang ngaji dulu nggak bebas, bahkan orang khotbah aja itu teksnya diawasi. Jadi disitulah ya kemudian terinspirasi. Jadi, kalau begini terus nih, umat Islam kapan mau mengerti Al-Quran? Walaupun sekarang juga udah bebas, banyak orang Islam yang nggak ngerti Al-Quran kalau nggak ngaji. Nah, tapi ulama kita juga berpikir jauh-jauh hari. Sebelum Al-Ibris itu sudah ada. Sebelum Al-Ibris itu sudah ada tafsir pegon bahasa Jawa yang disusun oleh Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Soleh bin Umar Darat As-Samaroni yang terkenal dengan julukannya Mbah Soleh Darat. Mbah Soleh Darat itu yang pertama kali membuat tafsir Al-Quran huruf pegon itu huruf Arab bahasa Jawa. Hurufnya pegon. Ya. Itu juga atas permintaan murid. Muridnya
Mbah Soleh Darat itu punya murid jadi ulama-ulama besar di Indonesia. Jadi guru besar ulama besar Indonesia itu Mbah Soleh Darat. Jadi Mbah Soleh Darat itu diantaranya muridnya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Itu beliau muridnya Mbah Soleh Darat yang menjadi pendiri Nahdlatul Ulama. Kemudian ada Kiai Muhammad Darwis yang kemudian namanya diganti menjadi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Itu pendiri Muhammadiyah. Jadi satu guru pendiri NU sama pendiri Muhammadiyah itu. Sama-sama berguru dengan Mbah Soleh Darat. Makanya walaupun berbeda tetap akur-akur aja. Ya, tidak kayak yang lain. Itu. Kemudian Kiai Haji Bisri Samsuri. Kemudian tokoh nasional ya, pahlawan wanita pertama Raden Ajeng Kartini. Nah, Raden Ajeng Kartini yang pernah mengusulkan untuk membuat terjemahan Al-Quran. Kenapa Al-Quran itu tidak diterjemahkan supaya bisa dipahami? Sedangkan waktu itu Belanda membuat undang-undang tidak boleh menerjemahkan Al-Quran. Zaman itu akhirnya diakali. Mbah Soleh Darat juga bikin terjemahan Al-Quran pakai huruf Arab. Huruf Arab, tapi bahasa Jawa. Tujuannya apa? Untuk ngelabuin Belanda. Untuk ngelabuin Belanda. Orang Belanda itu tahunya kalau tulisan Arab Al-Quran, dia nggak tahu kalau di Arab sana koran juga, majalah juga tulisannya pakai huruf Arab padahal. Huruf Arab sudah kalau lagi mana kadang-kadang kalau yang nggak ngerti, padahal belum tentu Al-Quran ya kan? Itu ngelabui. Akhirnya Mbah Soleh Darat mencetak Al-Quran itu terjemah bahasa Jawa dengan huruf pegon. Jadi Belanda tak tahu kalau itu terjemahan dong Arab. Pokoknya kalau Arab dianggapnya Quran aja. Nah, ketika Raden Ajeng Kartini menikah dengan Bupati Rembang, nah tafsir itu kitab terjemahan Quran dihadiahkan kepada Raden Ajeng Kartini setelah mempelajari ketika sampai ayat pada liyukhrijal ladzina amanu wa amilus solihati minadz zulumati ilan nur. Lalu Raden Ajeng Kartini terinspirasi dari ayat itu, beliau menulis satu buku. Bukunya dikasih judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Nah, setelah itu baru mulai nanti Mbak Bisri Mustafa bikin Al-Idris. Kemudian adiknya Mbak Bisri Mustafa yang di Mbak Milan itu Yai Misbah Mustafa. Yai Misbah Mustafa juga membuat terjemahan Al-Quran, tafsir Al-Quran namanya Al-Iqlil, beberapa jilid itu. Kemudian ada lagi Tajul Muslim, itu adiknya Yai Bisri Mustafa. Itu latar belakangnya kenapa kok ada Al-Quran huruf pegon dan tulisannya Jawa. Dan bahkan kitab-kitab, banyak kitab-kitab yang mengikuti. Kiai-kiai kita mengikuti etbak para ulama itu. Kemudian membuat kitab juga dimaknai huruf gandul namanya. Ya itu makna gantung. Pakai huruf pegon Arab tapi bahasa Jawa, bahkan di Jawa Barat ngajinya pakai Jawa. Di Jawa Barat ngaji pakai Jawa. Pakai Jawa ngajinya. Tabaruk, Nalab Barokah. Jadi itu latar belakangnya kenapa. Dan sampai sekarang masih banyak. Dan bukan itu aja. Sekarang itu ada kitab hurufnya Arab tapi bahasa Sunda. Banyak. Ya, banyak parukunan Sunda. Nah, loba keneh dari Tasik mah, di Kawalu mah. Ya itu latar belakangnya kenapa ada itu untuk mempermudah kita ini. Ya kira-kira gitu Pak. Pak Ustadz siapa? Dedi Pak. Dedi ya, jadi dari Kawalu ya? Ya dari Ciamis Pak. Oh Ciamis, iya itu banyak kita bahasa Sunda. Terima kasih Pak atas penjelasan yang Tapi di pondok itu tetap aja di sana pakai Jawa kan? Iya. Iya baru nanti jelasin pakai bahasa Sunda, baru di bahasa Indonesia kan penjelasan. Jadi baru tahu bahwasanya Kiai Ahmad Dahlan itu berguru sama Mbah Soleh Darat itu ya. Ya. Kiai Ahmad Dahlan itu sama-sama berguru sama. Iya. Iya. Saya
lebih kurang 3 minggu yang lalu, bulan yang lalu saya silaturahmi ke sana, ke Semarang. Tapi cuma di makamnya itu sudah nggak ada. Apa tahun tua apa tahun tua. Terima kasih Pak Kaim. Ya, Jelas. Ya. Jadi kita emang harus ngerti ya sejarah itu. Oh iya. Ya kita paham. Kan banyak sekarang gempuran-gempuran apa itu paham-paham dari luar yang paham radikal, paham apa banyak banget. Kalau nggak ngerti sejarah repot juga. banyak. Ya, kita tegas di saat kita tegas harus tegas. Tapi bukan berarti setiap tegas itu radikal kan gitu. Kan kalau mau lembut ya lembut kan gitu ya. Tegas bukan berarti arogan gitu ya. Siap. Ini sampai jam berapa? Terserah. Saya selama masih ada yang harus dilayani saya layani. Jadi intinya ya monggo kalau dikira-kira masih ada manfaatnya saya ya dimanfaatin aja gitu. Hidup ini nyari manfaat Pak. Ya. Ya kan? Ya nggak apa-apa. Nah, ini ada mungkin hubungannya warasatul anbiya dan ada ulama kan, ada ulama warasatul anbiya, Ya. ada ulama asuk. Nah, mungkin ulama warasatul anbiya itu yang bagaimana itu? Ya ulama warasatul anbiya itu ya waros itu kan waris ya. Yang namanya ahli waris itu biasanya orang-orang yang mempunyai ikatan. Nah, ahli waris secara umum itu orang-orang yang memiliki ikatan nasab. Nasab itu garis keturunan. Ya. Jadi ahli waris Rasul ya garis keturunannya Rasul itu ahli waris Rasul kan gitu. Tapi kalau tentang keilmuan, nah, Rasul kan tidak mewarisi kekayaan. Ya kan? Tapi yang diwariskan oleh Rasul adalah ilmu. Sehingga ada orang yang mewarisi ilmunya para Rasul disebut ulama. Ulama yang warasatul anbiya ya ulama-ulama yang benar-benar memegang amanat. Karena dia yang membawa warisan dari Rasul tentang ilmu ya. Yang bersumber dari Al-Quran tentunya. Jadi Nabi. Tuh. Termasuk Cak Warto ya? Ya, saya enggak lah. Kalau saya jauh lah. Saya ini mohon maaf aja kalau Cak Warto itu dudu apa-apa lan dudu sapa-sapa. Mung desa-desa ya kan? Sadremo kawula. Kang pikir miskin, bodoh, asor lah gitu. Cuman karena saya kepengen baik, nggak kepengen yang menjadi yang terbaik tidak. Hidup ini tidak perlu pengen jadi yang terbaik. Yang terpenting sejauh mana kita kepengen jadi baik. Kalau saya pengen jadi baik kan saya harus contoh yang baik. Sedangkan contoh yang paling baik itu yang dikirimkan oleh Allah adalah Rasulullah. Kan ayatnya jenengan apalah itu lakot apa tuh? Juga awal ya Pak. Lakot kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah itu uswah hasanah ya, suri teladan. Contoh yang harus ditiru, yang banyak kebaikan yang harus ditiru. Nah, saya cuman baru pengen berusaha belajar gitu loh Pak. Ya mungkin ya hanya seberapa persen lah, mungkin 0,0000% saya kepengen berusaha untuk mencontoh sosok yang memiliki teladan yang baik karena saya kepengen jadi orang baik gitu loh. Enggak kepengen jadi yang terbaik, saya berusaha kepengen jadi itu, jadi ya wallahu alam itu banyak jauh kalau dibilang ulama gitu ya Cak Warto gitu aja. Ulama yang di Nahdlatul Ulama itu ulama. Majelis Ulama itu tempatnya ulama-ulama. Padepokan ulama. Cak Warto itu aja. Wirogibyo gitu ya. Ya itu apa? Pokoknya terserah lah. Sebutan apa saya enggak begitu itu Pak, enggak perlu berpikir. Orang mau memberikan sebutan apa kepada saya suka-suka lah, terserah kalau cuma sebutan manusia itu ya temporer lah. Ya mau disebut apa, malah saya kadang-kadang
Yang dipanggil kiai itu kadang-kadang aku ngelus jodoh dalam hati, tapi ya kebangetan temen aku panggil kiai, cuman kadang-kadang begitu saya teringat simbah saya, ya simbah saya itu cuman petani Pak. Ya petani ya kerjanya macul, ngeluku, ya garap sawah, kemudian ya kadang ngangon Pak, ngarit. Itu semua manggil yai. Apa yai? Saya juga manggil yai. Yang ngesahkan apa yai? Manggilnya yai itu, mbak saya kan manggil yai. Mbah putri saya manggilnya juga nyai. Ya wis apa aku dipanggil yai, aku wis tuwa. Orang saya juga dia panggil eyang sama cucu saya lah. Kalau ada orang manggil saya kiai, wajar karena di kampung saya manggil mbah saya juga kiai. Orang-orang masyarakat manggil mbah saya juga kiai. Kalau saya ingat itu, saya legowo enak, nggak apa-apa. Memang saya udah tua, dipanggil kiai wajar. Bukan berarti kalau kiai terus, wah seperti yang dibayangkan orang yang enggak lah, ya harus diakui atau enggak, diakui atau tidak diakui ya. Saya itu udah dipanggil kiai, itu karena memang saya mbah. Di kampung saya, makanya di Jawa Tengah, Jawa Timur itu kuburan itu hampir banyak kiai yang banyak. Ya Pak ya, kiai pulang. Berarti meninggal sudah mbah itu, sudah sepuh. Kalau yang kiai gitu. Jadi kiai itu sebutan orang-orang sepuh kalau di Jawa. Di kampung saya juga begitu. Cuman kadang-kadang saya ngedon nek kelingan di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah itu ada namanya Kiai Slamet. Kerbo, Pak. Aku kok di Padano kerbo, aku yang kadang-kadang wah ini itu. Terus ada lagi ya Kiai Pleret. Itu tumbak, Pak. Tumbak Kiai Pleret. Ada lagi Kiai Brongos Setan Kober. Itu keris. Kerisnya Aryo Penangsang. Makanya saya nggak begitu ini sih sebetulnya. Mau disebut kiai kayak mau disebut cak kayak disebut kang kayak disebut mas disebut apalah itu enggak berurusan saya ini sebutan manusia aja kok dipikir-pikirin amat yang penting ya nggak perlu amat terkenal di dunia ini nggak perlu lah yang pantas terkenal itu Allah itu yang pantas terkenal itu Allah karena jelas lah ya ciptaannya banyak itu kira-kira begitu sebetulnya ya itu ya nggak begitu pengaruh saya Pak terserah orang anggap saya apa biasa aja. Saya juga cuma tukang las pekerjaan saya. Jadi saya ngaji ini bukan pekerjaan saya, bukan profesi saya ngaji ini. Ya ngaji itu saya hanya dengan ngaji saya bisa mungkin sedikit demi sedikit saya punya pedoman, pegangan untuk bisa memperbaiki diri lah. Jadi walaupun baru 0,000 sekian persen itulah. Kita udah berusaha gitu semampu kita tetap aja kembali kepada la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kira-kira gitu, Pak. Terus para nabi harus satu ambing nabi itu halaqahnya juga begini, Pak. Ya begini ini namanya halaqah zikir, halaqah namanya. Zaman Rasul gini ini namanya halaqah, hilakun zikri. Hilakun zikir itu halaqah zikir, halaqah itu di mana ada satu tempat. Di tempat itu ada ngumpul duduknya ngeriung begini nih. Duduk ngeriung, kemudian di situ digunakan untuk berzikir kepada Allah. Kemudian digunakan untuk tafakuran, mutolaah, diskusi tentang ayat-ayat Allah. Ini namanya hilakul zikri, zaman Nabi namanya halaqah zikir. Nah, halaqah zikir ini yang disebut Rasul adalah Riyadul Jannah, taman surga. Salah satu taman di antara taman-taman surga itu hilakul zikri kata Nabi. Halaqah zikir, ya, ini dulu Rasulullah begini. Berarti ya Ramadan ini harusnya diisi seperti ini. Iya, artinya sebelum kita masuk surga ya kita main-main di taman-taman surga dulu supaya nanti masuk surga nggak norak. Kalau masuk surga norak aku mah nggak enak banget, Pak. Kan biasa di taman surga ya kan. Nah, jadi mungkin menurut pandangan orang-orang lewat ngapain itu cak warga sama teman-teman mau-maunya di padepokan cuma ngopi rokokan kongko-kongko doang ya nggak apa-apa itu kan pandangan orang kan kita nggak perlu itu tapi menurut pandangan Allah pandangan Rasulullah itu Riyadul Jannah Taman surga ini. kan ada sahabatnya yang itu sudah sahabatku
nanti kalau kamu kemana-mana melewati Riyadul Jannah, taman surga, singgahlah sejenak. Sahabat tanda tanya, taman surga, di mana kan kita mendapatkan taman surga di dunia kan? Kalau masuk ke surga itu harus mati dulu, kita masih hidup. Gimana mendapatkan taman surga? Nah, Rasulullah jawab ketika ditanya, di mana taman surga aku dapati? Jadi Riyadul Jannati di dunia silakut zikri. Taman surga di dunia itu adalah halaqah zikir, di mana ada satu tempat di situ orang duduk ngeriung. Kemudian ngeriung digunakan untuk berzikir pada Allah, membahas tentang mutolaah, memikirkan tentang ayat-ayat Allah. Itulah disebut halaqah zikir, dan halaqah zikir itu disebut dengan Riyadul Jannah oleh Rasulullah. Ya mudah-mudahan kita begini ini termasuk orang-orang yang digolongkan oleh Rasulullah yang berada di Riyadul Jannah. Berarti rondannya ntar ada jam 3 atau jam 4 sekalian sahur. Sekarang kan lagi di taman surga nih. Jadi kalau di surga itu nggak ada galau, Pak. Nggak ada galau, nggak ada khawatir, nggak ada resah, nggak ada risau di surga. Nggak ada hasut, Pak. Nggak ada kedengkian, nggak ada kebencian, nggak ada. Orang hanya seneng aja begini. Aduh, enak lah. Gitu. Enjoy Pak ya? Enjoy. Saya sih rokok saya enjoy. Enjoy sama Pak, ini saya enjoy rokok. Kita enjoy. Ini rokok produk dari Tursin. Tursin ini dulu dari Kiai Haji Abdul Malik Madura. Nah, di Malang itu ada. Itu ada. Produksi ini herbal, Pak. Ini untuk imam-imam sholat, Pak, ngimamin yang suaranya itu, ini bisa melonggarkan napas. Saya udah coba kan. Saya dikasih Pak Ustaz Dedi tadi nih. Di taman surga harus enjoy nih. Rokoknya. Ayo gitu ya. Enjoy aja kita. Iklan, Pak. Kayak di TV aja ada iklannya. Apa? Ini kalau produsen SIM ngelihat ini, wah seneng dia. Wah iklannya enjoy. Jadi kan jadi Ya, hidupnya harus enjoy, Pak. betah melek ya rokoknya. Enjoy itu mutmainah. Nah, syaratnya masuk surga, jiwanya harus enjoy. Enjoy tenang. Jiwanya mutmainah. Ya Tuhan nafsul mutmainah, irji ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya itu. Iya. Ya. Silakan. Bang mau tanya lagi ya, mumpung lagi di lakukan zikir di taman surga. Kita kan udah di taman, kita bisa masuk surga. Ya kita latihan lah. Kalau kita kepengen masuk surga ya, kalau kita latihan itu juga di dunia. Kalau nggak latihan jadi ahli surga nanti gimana? Itu menyebutkannya apa yang mau ditanyakan? Oh, silakan. Cuman yang banyak ditanya orang itu tentang ikhlas ya Pak ya. Sebenarnya banyak juga yang ikhlas itu masih bingung ya tentang ikhlas itu. Kadang-kadang saya ikhlas banget, saya ngasih ini, ikhlas saya gitu. Tapi kadang dikatakan tidak ikhlas ya. Ya, ikhlas itu ya bagaimana Pak? Ikhlas. Wah panjang loh cerita ikhlas. Ikhlasnya panjang. Ikhlas itu mudah diucapkan, tapi juga sulit untuk menjadi paham, apalagi mempraktekkan gitu. Paham tentang ikhlas saja sulit Pak, apalagi praktekin tentang ikhlas. Jangankan manusia model-model kita ya. Dulu sahabat Nabi itu pernah bertanya sama Rasulullah. Bahkan tabiin. Syekh Hasan Al-Basri itu tabiin. Beliau hidup tidak berjumpa Rasul tapi berjumpa sahabat. Itu tabiin. Kalau sahabat hidup dan berjumpa Rasulullah. Nah ini tabiin. Syekh Hasan Al-Basri itu pernah bertanya sama gurunya. Gurunya Syekh Hasan Basri itu sahabat Nabi yang namanya Hudzaifah. Hudzaifah bin Yamani. Syekh Hasan Al-Basri pernah bertanya kepada gurunya, "Wahai guru,
beritahukan kepadaku tentang ikhlas itu apa. Itu dulunya Hudzaifah bin Yamani, sahabat Rasul itu, menjawabnya gini, kalau engkau bertanya tentang ikhlas, aku sendiri belum tahu ikhlas itu apa. Sahabat Nabi itu bilang, aku sendiri belum tahu ikhlas itu apa. Kemudian, nah terus gimana? Ya coba saya mau tanya dulu sama Rasulullah. Nah, akhirnya Hudzaifah bin Yamani radhiyallahu anhu, sahabat beliau, bertanya menghadap Rasul, tanya sama Rasul, ya Rasulullah, saya mau tanya, beritahukan kepadaku, ikhlas itu apa? Rasulullah juga menjawab, saya sendiri belum tahu sih ikhlas itu kayak apa. Nah, terus gimana? Aku tak tanya dulu sama Jibril. Nah, sama Jibril, Rasulullah. Ya Jibril, beritahukan kepadaku ikhlas itu apa. Nah, malaikat Jibril juga jawab, ya Rasulullah, mohon maaf, saya sendiri belum tahu ikhlas itu. Nah, terus aku mau bertanya dulu kepada Allah. Aku mau bertanya dulu kepada Allah. Yang kita ambil kesimpulannya, kalau malaikat Jibril itu ditanya Rasulullah tentang ikhlas nggak menjawab, nggak tahu. Kok orang sekarang sok-sok ngerti ikhlas itu kan kadang-kadang gimana ya? Namun kemudian terjawab juga. Masa Allah nggak jawab? Pasti jawab. Malaikat Jibril tanya sama Allah. Tanya. Rasulullah bertanya ikhlas itu apa? Akhirnya ada hadis qudsi mengatakan bahwa Allah berfirman, al-ikhlasu sirrun min asrori aujataha fi qulubil mu'minina min ibadi. Ikhlas itu sirrun, ikhlas itu sir. Sir itu rahasia. Al-ikhlasu sirrun, ikhlas itu salah satu rahasia. Min asrori, dari sekian banyak rahasia-rahasiaku. Aujataha fi qulubil mu'min, yang aku letakkan dia, aku titipkan dia ke dalam kalbu orang-orang beriman, min ibadi, dari sebagian hamba-hambaku. Jadi ikhlas itu di sini. Makanya Rasulullah mengatakan at-taqwa hahuna, karena takwa itu dari buah ibadah. Amal itu bisa punya nilai ibadah kalau ikhlas. Ikhlas itu diletakkan di dalam hati. Hanya sebagian dari hamba. Sebagian, berarti nggak semua orang ikhlas ya, wajar. Kenapa? Di dalam Al-Quran itu ada surat Al-Ikhlas nggak bahas tentang ikhlas. Iya. Betul. Ya. Tapi kalau sekedar contoh aja, baju saya ini warnanya apa, Pak? Merah. Warnanya apa? Merah. Merah. Ya, merah kembang-kembang ya. Baju saya warnanya apa? Merah. Sampan mengatakan baju saya merah ini ikhlas apa enggak? Ikhlas. Benar ikhlas. Padahal sampan kan mengatakan baju saya merah gitu ya kan? Enggak saya bayar. Ya. Dan saya enggak menjanjikan bayaran apa-apa. Ya. Dan saya enggak ngiming-ngimingin apa-apa. Sampan kok begitu ikhlasnya itu mengatakan baju saya merah. Nah, sekarang Zaman punya Tuhan. Ya. Tuhan zaman siapa? Allah. Ikhlas nggak? Ikhlas. Ikhlas. Allah nawarin bayaran nggak? Ya. Surga? Ya. Surga? Nawarin. Terus kepengen nggak coba? Pengen. Kepengen, ya kan? Pengen kan? Iya, mestinya nggak kepengen. Kalau seandainya Allah nggak menciptakan surga, nggak menciptakan neraka, Allah sampean nggak perlu mempertuhankan. Apa nggak mau nganggap Allah itu Tuhan? Iya, iya. Kalau nganggap Allah Tuhan aja, nggak kudu ada surga dan neraka, kudu ada ganjaran, kudu ada gini gitu. Sekarang kalau seandainya nggak ada tawaran ganjaran, pahala, nggak ada surga neraka, apa sampean udah nggak mengatakan bahwa Allah itu Tuhan? Halo. Nama saya ikhlas maksudnya. Merah ikhlas, nggak ada bayaran apa-apa, kan nggak ditawarin apa-apa mas saya. Tidak mengharapkan apa-apa, Pak. Tidak. Hanya surga. Bisa buat gambaran? Bisa. Ya, wallahu a'lam. Ya, baik. Terima
Terima kasih Pak. Nah, iya Pak. Mungkin dong, mungkin dari gambaran aja lah. Her. Saya tanya lagi nggak? Mumpung lagi di taman surga. Enjoy. Ada lagi ya tanya? Kalau nggak ada kita tutup. Tutup lanjut ronda. Ya. Masih ngobrol-ngobrol lagi. Ya, mangga silakan. Kayaknya udah kami cukupkan dulu Pak Warto. Pertanyaan kami alhamdulillah sudah dijelasin tentang ikhlas, tentang makna kematian dan lain-lainnya. Alhamdulillah menambah pengetahuan kami. Keyakinan. Ya. Kemudian ya mungkin cukup itu dulu yang kami pertanyakan pada kesempatan kali ini. Seolah pada kesempatan yang lain mungkin ada lagi yang akan kami pertanyakan. Semoga kapan aja kesini boleh nggak? Semoga Pak Warto tidak bosan-bosan untuk melayani kami. Mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam, monggo ya. Cuman kalau bisa ya konfirmasi dulu. Takutnya saya sampai ke sini saya lagi tidur atau saya lagi pergi kemana-mana, gitu ya kan? Kapan aja boleh ke sini. Nggak harus malam, nggak harus ini. Santai aja, bebas. Silahkan kalau mau ngopi-ngopi, mau apa, sarapan, kalau ada ya bebas di sini. Kalau mau ngeliwat, mau ngodok mie di atas ada, kopi ada. Kami ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.